hal demikian. Jadi ini juga supaya kita belajar. Ya, kadang-kadang saya saudaraku, apa yang terjadi di kerjaan pun aku mengatakan itu juga. Kusebut namaku juga, ya kan? Aku tidak mau lemah, bilang gitu. Aku harus kuat dalam nama Yesus. Bangkit kau, bangkit dalam nama Yesus. Gitu aku selalu di jalan. Kalau aku sedikit lemah, aku bilang itu. Dalam nama Yesus, bangkit kau, bangkit kau. Kenapa kau begitu? Bangkit kau. Aku bilang namaku sendiri kan. Jadi begitulah selalu saya ucapkan di perjalanan dimanapun aku berada. Nah, jadi makanya itu juga menjadi satu kebutuhan bagi kita, bagi anak-anak Tuhan, ya, supaya ada perbedaan antara dunia dengan kita. Ya. Jadi saya ingat itu dulu pun ada di samping kami orang yang meninggal di ladang, ya. Jadi ini pun menjadi suatu bagiku, warning. Nah, jadi ketika orang ini memang dukun dia mati di ladang, pecah matanya, saya lihat merah matanya. Nah, jadi saya melihat itu bagaimana meninggalnya itu dapat ilham aku dari Tuhan. Oh, berarti begitulah rupanya orang yang mati di perjalanan, berarti udah digeser dari rumah. Nah, jadi saya melihat pada malam itu juga ada burung dari rumahku, dari atas rumah. Wah, sampai berdiri burung aku. Apa itu? Apa yang kejadian kupikir? Rupanya besoknya pagi udah meninggal orangnya. Itu memang kemarin itu kami bertarung sempat. Itu tentang dalam mimpi kemarin itu, sebelum aku ke situ dia dukun besar. Semua orang berdatangan kepadanya. Jadi semenjak aku ke situ, aku pengen bertanding dengannya secara ilmu roh, ya kan. Nah, baru malamnya saya bertanding sama dia lihat mimpi. Nah, saya bertanding, kau dari situ, aku dari sini. Coba, kau dari situ, aku dari sini. Coba pasang ilmu. Ini terang di mimpi nih. Orangnya sama aku juga. Jadi aku dalam dia di pintu rumahku depan. Coba andalkan dulu kekuatanmu. Aku di sini. Jadi setelah kami bertarung pada saat itu secara ilmu supernatural, kan? Jadi memang saya tidak apa-apa, hanya sedikit berdarah saja, tapi itulah kematiannya setelah ada beberapa bulan. Nah, jadi inilah kemampuan daripada persekutuan kita dengan Tuhan. Makanya Tuhan itu disuruh kita mempunyai hikmat apa saja yang kita lakukan. Jadi seperti yang kita bilang tadi lah, kalau memang tahu kita seperti itu tadi jalannya, tentu kita sudah menyebut dalam nama Yesus. Jadi kita lepas dari opname, iya kan? Nah, jadi itulah salah satu petunjuk nasihat kepada siapa namanya? Maria. Si Maria. Nah, jadi kalau datang bisa contoh, ya kan? Kadang nggak terduga. Kalau datang itu sebut aja, kamu harus hidup, Maria. Bilang aja gitu, Maria, aku harus hidup. Aku harus hidup. Kau hidup dalam nama Yesus. Nah, itu langsung lepas itu nggak ada itu. Nah, itu menjadi suatu kebutuhan bagi kita di masa depan. Nah, jadi hanya itu aja lah. Jadi yang kemudian kita harus membentuk suatu persekutuan kita kepada Tuhan secara pribadi, ya kan? Jadi kalau kita hanya berbahasa firman saja, tidak ada doa untuk mendukung sebagai minyak untuk penggerak daripada firman Tuhan tadi, itu sia-sia adanya. Karena kalau hanya berbahasa firman kita tahu, tidak ada doa kita, firman itu tidak hidup, akhirnya letih orangnya, kan gitu. Nah, jadi nasihat saya supaya Maria buat di dalam doa setiap pagi, ya, supaya itu menjadi dasar kita, supaya tetap kita berkata-kata di dalam keseharian kita, dimanapun kita, tetap kita dipatari tembok oleh Tuhan. Nah, demikian juga kakak Asima, ya, memang Tuhan itu sebagai pembela bagi orang janda, ya kan? Namun harus ada juga komunikasi dari kakak juga, ya kan, supaya pertolongan Tuhan itu senantiasa, karena ada firman Tuhan sebelum kejadian ada aba-aba dari Tuhan, iya kan, ada ya kan. Nah, jadi aku pernah begini, waktu saya baca dulu kemarin, kalau tiba-tiba kan mau berdebar jantung,
bang, oh Tuhan, apa ini Tuhan, aku tidak mau Tuhan, ampuni aku, apa yang kejadian Tuhan, anakku atau istriku atau apa, Tuhan, ampuni aku. Begitunya aku selalu jalan, ampuni aku Tuhan. Aku tahu ini bukan secara apa ini buat pemberitahuan dari Tuhan, ampuni aku Tuhan. Hanya berdetak jantungku, langsung begitu aku. Istriku atau anakku itu seperti apa Tuhan, ampuni aku Tuhan, kesalahanku. Nah, jadi seperti itulah. Nah, kepribadian saya di dalam dulu sampai sekarang tetap sama. Saya tetap jadi begitulah kiranya juga kakakku juga, apalagi kakak sebagai gembala di tempat ini kan. Jadi sebagai itu intai